Sa'ad bin Abi Waqqas menguasai Ctesifon dan pembentukan ibu kota. Bulan Maret 637 Masehi atau tahun ke-16 Hijriah, Sungai Tigris yang meluap merupakan satu-satunya penghalang bagi pasukan Muslim untuk mencapai Ctesifon. Melihat kondisi Tigris, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Asim bin Amr membawa 600 personel kavaleri menuju hulu. Asim dan pasukannya mencari bagian sungai yang dangkal. Pencarian itu berhasil. Asim bin Amr memimpin 600 personel kavaleri menyeberangi Sungai Tigris. Persia tidak pernah menduga tindakan nekat pasukan Muslim, yaitu menyeberangi luapan Tigris. Unit kavaleri penyergap pun menghadang pasukan Asim di tengah Sungai Tigris. Pertempuran sungai bukanlah keahlian bangsa Arab. Namun, Sungai Tigris menjadi saksi bagaimana kavaleri penyergap Sasanid nyaris tidak tersisa dalam pertempuran tersebut. Penyergapan gagal itu membuat kontingen Asim mencapai seberang timur dan membangun pertahanan. Setelah Asim bin Amr memastikan keamanan rute penyeberangan, parade kavaleri pasukan Muslim mulai melintasi Sungai Tigris. Alih-alih mempertahankan ibu kota, Kaisar Yazdegerd dan pasukannya mundur ke Hulwan. Ctesifon ditinggalkan begitu saja tanpa perlawanan. Dan pasukan Muslim melenggang dengan mudah ke jantung kekuasaan Sasanid Persia. Bulan Maret 637 Masehi, Ctesifon resmi diambil alih oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Istana Putih atau dikenal juga sebagai Aivan Ekesra kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara sekaligus basis pasukan Muslim. Sa'ad selanjutnya memerintahkan pembangunan masjid pada bagian halaman yang cukup luas di Istana Putih. Bangsa Arab mengenal Ctesifon dengan sebutan Al-Madain yang artinya gabungan dari beberapa kota. Dengan jatuhnya Ctesifon, maka bangsa Arabia telah memulai era baru di tanah Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Madinah sebagai gubernur pertama provinsi kaum Muslim di bekas kekuasaan Sasanid. Dalam beberapa kampanye militer lanjutan, Ctesifon menjadi garnisun atau tempat pertahanan yang tetap bagi pasukan Muslim. Namun, iklim Ctesifon yang cenderung lembab ternyata tidak cocok untuk bangsa Arab. Beberapa personel dari pasukan Muslim jatuh sakit setelah menetap di bekas ibu kota Sasanid. Kondisi itu akhirnya sampai ke Madinah. Mencegah agar situasi tidak semakin memburuk, Amirul Mukminin memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas memindahkan ibu kota provinsi Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memerintahkan Salman Al-Farisi dan Hudzaifah mencari lokasi baru yang sesuai dengan iklim bangsa Arab. Pilihan jatuh ke sebuah tempat yang subur. Kelak tempat ini akan dikenal sebagai Jun Al-Kufah. Kota baru ini berjarak 170 km dari kota Baghdad modern. Selain iklimnya yang lebih sesuai dengan bangsa Arab, Kufah berada di tepian sungai Eufrat. Kota baru ini memiliki tanah yang subur dan pengairan baik. Dalam proses pembentukan kota-kota Muslim di masa klasik, masjid menjadi bangunan pertama yang didirikan. Untuk menentukan lokasi pembangunan masjid, Abu Al-Haija Al-Asadi melepaskan anak panah ke berbagai penjuru. Tempat jatuhnya anak-anak panah itulah yang kemudian dijadikan sebagai batas masjid. Masjid Al-Kufah, bangunan awal dari ibu kota baru pasukan Muslim di tanah Persia, masih berdiri hingga sekarang. Masjid ini akan menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Setahun kemudian, Kufah secara resmi menjadi ibu kota provinsi Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur pertama dari kota pertama yang dibangun pasukan Muslim di tanah Persia. Selain Kufah, kota lainnya yang dibangun adalah Basra. Dua kota ini menjadi awal hegemoni umat Islam di bekas kekaisaran Sasanid. Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada masa tersebut masih berada di Ctesifon harus membagi konsentrasi dengan timur Persia. Secara kuantitas, bala tentara Sasanid masih cukup besar untuk melancarkan serangan balasan. Pertempuran yang harus dihadapi setelah jatuhnya Ctesifon adalah Jalula. Kaisar Yazdegerd berhasil memobilisasi pasukan hingga 100.000 personel. Kepemimpinan pasukan dipercayakan kepada Mihran. Setelah mendapatkan instruksi Madinah, Sa'ad mengirimkan kontingen ke Jalula.
Parade pasukan muslim pun mulai bergerak dari Ctesiphon menuju Jalula. Sa'ad bin Abi Waqqas mempercayakan kepemimpinan kontingen kepada Hasim ibnu Utbah.